Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Prinsip-Prinsip Standar Orang Kristen. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Di dalam segala perwujudannya, gaya hidup orang Kristen merupakan sambutan atas keselamatan yang telah diperoleh melalui Kristus. Kerinduan orang Kristen hanyalah untuk memuliakan Allah dengan suatu kehidupan seperti Yesus. Sekalipun ada orang yang beranggapan bahwa kehidupan seorang Kristen itu merupakan sejumlah larangan, namun kita seharusnya menanggapinya sebagai sejumlah prinsip-prinsip yang berguna untuk keselamatan kita. Yesus menekankan bahwa Ia datang supaya kita memperoleh kehidupan yang berkelimpahan di dalamnya. Nah, apakah prinsip-prinsip yang menuntun kita supaya memperoleh kehidupan yang berkelimpahan? Ketika Roh Kudus menempati kehidupan seseorang, maka akan terjadi suatu perubahan yang pasti dalam cara hidupnya, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 8. Roh Kudus tidak saja mengadakan sebuah perubahan awal dalam kehidupan seseorang, bahkan efeknya akan berkelanjutan. Buah roh adalah kasih, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Alasan yang paling kuat bagi keabsahan Kristiani ialah adanya kasih dan kemampuan untuk mengasihi orang lain. Dalam hal ini seorang Kristen sepatutnya mempunyai kehidupan dengan pikiran Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam segala keadaan yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, orang Kristen harus berusaha memahami kehidupan yang selaras dengan kemauan dan pikiran Kristen, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White dalam buku The Desire of Ages halaman 668 menjelaskan keindahan suatu kehidupan yang memiliki hubungan erat dengan Kristus adalah sebagai berikut. Semua penurutan yang sejati berasal dari dalam hati. Hatilah yang bekerja dengan Kristus. Jika kita setuju, maka Ia akan menyelaraskan diri kita dengan dirinya, sehingga akhirnya pikiran serta hati dan tujuan kita akan dibaurkan selaras dengan kehendaknya. Apabila kita menurutinya, maka segala dorongan hati kita akan selaras dengannya. Kemauan yang dimurnikan dan disucikan akan menyebabkan kita merasakan nikmatnya melakukan tugas untuk melayaninya. Apabila kita mengenal Allah sebagai sesuatu hal yang istimewa, maka kehidupan kita akan terus merupakan suatu kehidupan yang penuh penurutan. Bila kita menghargai tabiat Kristus dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Kiranya hidup kita akan senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.